Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik mahasiswa yang Bunda sayangi? Kita berjumpa kembali di Ruang Rindu. Sebelumnya, Bunda ingatkan kepada adik-adik mahasiswa yang berkebutuhan khusus atau sahabat tuli untuk meminta bantuan kepada teman, sahabat, atau orang tua untuk memahamkan materi dari Bunda. Karena Bunda tidak sepenuhnya menggunakan bahasa isyarat dalam pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Oke, adik-adik mahasiswa yang penuh semangat, pada pertemuan kita yang ketiga ini kita akan membahas tentang problema perilaku dan reinforcement. Oke. Membahas tentang perilaku, kita akan kembali pada materi pertemuan yang terdahulu, yaitu pertemuan yang kedua, yaitu perilaku, tentang perilaku. Jadi perilaku ini adalah apa yang dikatakan dan dilakukan oleh seseorang, ya. Kemudian memiliki satu atau lebih dimensi, ya. Kemudian perilaku ini dapat diamati, ya, dapat dideskripsikan dan dapat direkam, ya. Jadi perilaku ini pun sah menurut hukum, ya. Kemudian perilaku tersebut berdampak pada lingkungan, ya. Perilaku dapat terbuka dan tertutup. Contoh soal, pada pertemuan kemarin kita membahas salah satu contoh anak berkebutuhan khusus yang bernama Suketi. Ketika dia marah, dia berteriak dan membanting pintu. Jadi dampak pada lingkungan adalah orang-orang di sekitar anak berkebutuhan khusus tersebut akan shock, ya, kaget, ya. Kemudian dampaknya apa lagi? Dampaknya adalah pintu bisa rusak, ya. Kemudian perilaku itu dapat terbuka dan tertutup, ya. Apa itu perilaku terbuka? Ya, jadi perilaku terbuka bisa disebut juga dengan overt. Ya. Misalnya apa? Berjalan, berlari, menangis, dan lain sebagainya. Kemudian perilaku tertutup itu kita sebut dengan covert, ya. Jadi apa? Contohnya, misalnya berpikir, baper, ya, perasaan, marah, memendam amarah, gitu ya. Oke, jadi kesimpulannya di sini masalah problema perilaku anak berkebutuhan khusus itu, ya, adalah perilaku yang bisa terbuka dan tertutup, ya. Kemudian perilaku tersebut adalah perilaku yang berkelebihan, juga perilaku yang berkekurangan. Oke. Nah, kita akan bagi menjadi 10 bagian, ya. Apa itu anak berkebutuhan khusus? Tentunya jenengan semua sudah paham, ya. Oke. Dalam perilaku anak berkebutuhan khusus ini, ya, pastinya selalu ada yang namanya problema, ya. Problema itu adalah masalah yang datang yang harus kita selesaikan, ya, yang harus kita perbaiki. Masalah apa? Yaitu masalah tingkah laku yang berkelebihan dan juga masalah tingkah laku yang berkekurangan, ya. Kita ketahui bahwa anak berkebutuhan khusus itu adalah anak yang membutuhkan layanan khusus. Apa saja yang termasuk dalam anak berkebutuhan khusus, ya? Tolong Anda menyimak kembali video yang kedua, ya. Jadi kita sekarang akan membahas, ya, 10 problema perilaku anak berkebutuhan khusus, ya.
Yang pertama adalah anak dengan gangguan emosi dan sosial ya, yang biasa kita sebut dengan kindak disorder ya. Kemudian yang kedua adalah tingkah laku agresif ya. Tingkah laku agresif ini biasanya tindakannya adalah merusak ya, merusak ya. Tindakannya merusak secara berkelompok ya, atau kita sebut dengan socialis aggression ya. Yang ketiga adalah masalah kepribadian. Nah, ini masalah kepribadian sebenarnya tidak dialami oleh anak berkebutuhan khusus ya, kadang juga dialami oleh orang-orang dewasa ya. Jadi masalah kepribadian ini biasa kita sebut dengan anxiety withdrawal ya. Kemudian yang keempat adalah tingkah laku dewasa atau matang ya, imaturi ya, tingkah laku yang kurang dewasa atau kurang matang ya. Tingkah lakunya itu tidak sesuai dengan umurnya ya. Misalnya anak berkebutuhan khusus usianya 17 tahun tetapi perilakunya ini masih seperti anak playgroup seperti itu ya. Ini dinamakan dengan tingkah laku kurang dewasa atau kurang matang yang kita sebut dengan imaturi. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang anak dengan gangguan pemusatan perhatian ya, atau biasa kita sebut dengan ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder ya. Kemudian yang keenam adalah anak gangguan autisme ya. Kemudian yang ketujuh adalah anak yang bertingkah laku berkekurangan ya. Anak bertingkah laku kekurangan ini kemungkinan juga karena anak ini mengalami gangguan kecerdasan. Oke, yang kesembilan kita akan membahas tentang gangguan sensoris, anak yang memiliki gangguan sensoris. Dan yang ke-10 adalah anak yang mengalami gangguan pada motoriknya atau gangguan motorik. Jadi mahasiswa, kita berlanjut membahas tentang materi yang pertama, yaitu anak gangguan emosi dan sosial yang kita sebut dengan kindak disorder. Perilaku apa yang nampak pada anak yang mengalami gangguan emosi dan sosial ini ya? Perilaku yang nampak biasanya anak itu suka sekali memukul ya, memukul teman atau guru. Kemudian perilaku menyerang ya, temannya tidak melakukan kesalahan kemudian diserang ya, seperti itu ya. Pemarah, kemudian menentang ya, menentang pada teman, orang dewasa atau guru ya. Kemudian ini memiliki sifat biasanya tidak dapat dipercaya. Jadi apa yang dikatakan tidak sesuai dengan apa yang dilaksanakan. Jadi sifatnya ambigu ya. Jadi apa yang dikatakan selalu dalam tanda kutip tidak benar atau bohong ya. Kemudian bicaranya kasar. Nah, bicaranya kasar, kemudian juga suka mengganggu orang lain ya. Dan tentunya tidak bertanggung jawab dengan apa yang telah dilakukan. Nah, ini adalah ciri-ciri atau apa yang biasa dilakukan oleh anak dengan gangguan emosi dan sosial. Kemudian yang kedua adalah gangguan tingkah laku agresi secara berkelompok atau socialis aggression ya. Jadi socialis aggression ini biasanya anak itu bergabung dengan anak-anak yang berperilaku kejahatan ya, masuk dalam kelompok atau geng-geng ya. Kemudian dalam geng tersebut membuat suatu makar ya, itu untuk mencuri atau merampok secara berkelompok ya. Kemudian biasanya anak yang memiliki tingkah laku agresi secara berkelompok ini ya juga mengajak teman-temannya untuk membolos sekolah ya, membolos sekolah, kemudian lari dari rumah ya, keluar malam, pulang pagi ya, seperti Bang Toyib. Oke. Yang ketiga adalah masalah kepribadian atau anxiety withdrawal. Nah, ini bagaimana
perilaku anak yang memiliki masalah kepribadian. Biasanya anak yang memiliki masalah kepribadian ini merasa cemas, takut, merasa cemas dan takut secara berkelebihan, ya, fobia. Contohnya ya, ada salah satu anak ketika berangkat ke sekolah selalu merasa sakit perut, tiba-tiba sakit perut, ya, bolak-balik ke kamar mandi, ya. Ketika ditanya kenapa, selalu tidak menjawab, ya. Jadi perilakunya itu adalah covert, tertutup, ya. Kemudian kecemasan, ketakutan ini, ya, ketegangan ini terus menerus hingga orang tuanya itu bertanya, ya, bertanya dari hati ke hati. Ternyata anak tersebut adalah, ya, anak cerdas istimewa sebenarnya, sering dibully oleh temannya, ya, sering dibully temannya, juga sering dibully oleh gurunya, ya. Jadi gurunya itu mendiskriminasi, mempermalukan dia di hadapan teman-teman sekelasnya, ya. Jadi si anak cerdas istimewa ini ternyata memiliki kecemasan dan ketakutan yang berkelebihan atau fobia, dan ini alhamdulillah bisa diselesaikan, ya, dari hati ke hati. Kemudian yang kedua, masalah kepribadian atau anxiety withdrawal ini biasanya sedih berkelebihan, ya. Dalam kesedihan boleh menangis, ya, karena dalam menangis itu ada sebuah kelegaan, ya, itu bahagia sebenarnya, bahagia dalam kelegaan dengan menangis, ya. Tetapi kesedihan ini tidak boleh terlarut-larut, ya. Kesedihan yang berkelebihan, menjauh dari teman-teman, ya, mudah tersinggung, kurang percaya diri, ya, mudah bingung dan tertutup, ya. Ini kemudian kalau tidak segera diatasi, masalah kepribadian ini sangat berbahaya, ya, sangat berbahaya bagi pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut, ya. Kemudian yang keempat adalah imaturi, yaitu imaturi adalah perilaku yang kurang dewasa atau kurang matang, ya. Biasanya anak yang memiliki problema perilaku dalam kategori imaturi ini, kemampuan perhatiannya itu pendek, ya. Dia tidak bisa memperhatikan guru dalam jangka waktu yang terlalu panjang. Kemudian biasanya perilakunya dia itu pasif, ya, pasif, suka melamun, tidak memiliki inisiatif, ya, tidak memiliki inisiatif. Kemudian kurang minat, ya, kurang minat terhadap mata pelajaran. Juga biasanya anak ini sangat mudah sekali bosan, ya, ceroboh, juga kurang berusaha keras, ya, bermalas-malasan. Ketika mendapatkan tugas dari ibu guru, biasanya anak yang termasuk dalam imaturi, ya, perilaku kurang dewasa atau kurang matang ini kurang memiliki semangat untuk berusaha, ya. Nah, selanjutnya kita berlanjut ke tahapan yang kelima, yaitu anak dengan gangguan pemusatan perhatian. Anak dengan gangguan pemusatan perhatian ini biasanya memiliki aktivitas motorik yang sangat berkelebihan, ya. Energinya itu dahsyat biasanya, ya. Tetapi anak tersebut biasanya di dalam kelas kurang perhatian, ya. Jadi tugas-tugas dari bu guru tidak diselesaikan karena mereka bingung dengan arahan-arahan. Kemudian anak ini biasanya menjawab sesuatu tanpa ditanya, ya. Kemudian juga disorganisasi, tidak bisa bermain dalam satu kelompok, tidak bisa belajar dalam satu kelompok, ya, tidak bisa bekerja sama dalam satu kelompok. Nah, aktivitas motorik yang sangat berkelebihan ini bagus, ya, tetapi kalau terlalu berkelebihan juga akan berdampak pada perkembangan lainnya, ya. Contohnya perkembangan akademik. Jadi ketika di masa lalu Bunda memiliki anak berkebutuhan khusus, yaitu anak dalam kategori gangguan pemusatan perhatian, ya, di SD inklusi tempat Bunda bekerja sebagai guru pendamping khusus, ya.
anak tersebut sangat menyukai bola ya. Jadi di kelas pun dia senang bermain bola. Otomatis kebiasaannya itu ya akan mengganggu teman lainnya ya. Jadi apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah menyembunyikan bola tersebut ya. Ternyata si anak tantrum, marah, bergulung-gulung ya, dan berteriak ya. Jadi kita lakukan CBT ya, Cognitive Behavior Therapy dan Instructional Coping. Apa itu CBT? Apa itu Instructional Coping? Silakan jenengan semua googling ya, googling di internet ya. Jadi anak tersebut akhirnya bisa kita arahkan ya, ayo kerjakan tugas. Nanti kalau tugas sudah selesai, kamu dapat hadiah dari bu guru ya. Boleh bermain bola saat beristirahat di halaman sekolah gitu ya. Jadi anak jadi semangat, oke ya. Nah, kemudian guru olahraga di sekolah yang tempat bunda bekerja tersebut ya mengetahui potensi hebat yang dimiliki anak berkebutuhan khusus tersebut ya. Jadi anak berkebutuhan khusus tersebut dimasukkan di klub ya, di klub bola ya, dan alhamdulillah perkembangannya bagus ya, perkembangannya bagus dalam olahraga ya. Jadi dia ternyata memiliki potensi ya, potensi non akademik yaitu di bidang olahraga. Oke, sekarang berlanjut ke yang 6 yaitu anak dengan gangguan autistik ya. Anak dengan gangguan autistik ini kita ketahui memiliki tingkah laku yang berkelebihan ya, juga berkekurangan. Tingkah laku berkelebihan itu apa? Misalnya ya. Jadi anak autistik biasanya suka sekali hand flapping, misalnya suka mengapak-ngapakkan tangan, berputar-putar, memutar badan, ya lompat-lompat seperti itu ya. Kemudian juga tantrum ya, tidak ada sesuatu yang menjadi stimulus, kemudian dia menjerit, menangis, menggigit, memukul ya. Menyakiti diri sendiri juga menyakiti orang lain ya. Tindakannya juga agresif ya, memukul, menendang ya, memukul orang lain, menendang orang lain, nah seperti itu. Nah, di samping perilakunya yang berkelebihan, biasanya anak autis itu juga memiliki perilaku yang berkekurangan. Nah, apa contohnya? Yaitu dia mengalami gangguan bicara ya, gangguan bicara. Kemudian biasanya dia juga mengalami gangguan dalam interaksi sosial ya. Pandangannya kosong ya. Tidak ada kontak mata. Kemudian biasanya terfokus dalam satu permainan secara terus-menerus seperti itu ya. Kemudian juga memiliki murid yang mengalami gangguan autistik ya. Dia itu memiliki perilaku yang berkekurangan ya. Jadi seperti tadi, pandangannya kosong, tidak ada kontak mata, dan dia sangat menyukai sekali tutup botol ya. Jadi tutup botol tersebut adalah sesuatu yang sangat berharga bagi dirinya ya. Jadi dia itu hanya bermain tutup botol sepanjang hari. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang ke-8 adalah anak dengan gangguan kecerdasan. Anak dengan gangguan kecerdasan ini biasanya mudah sekali beralih perhatian ya. Misalnya di luar kelas ada suara berisik ya, sedikit berisik dia itu akan beralih ya, Apalagi kalau mendengar suara pesawat ya, dia akan keluar kelas ya. Seperti itu. Kemudian anak dengan gangguan kecerdasan ini biasanya juga hiperaktif ya. Hampir sama ya. Jadi dia juga suka mengganggu teman karena apa? Dia merasa katakanlah beban terhadap pembelajaran akademik ya. Jadi untuk menetralisirnya biasanya dia itu mengganggu teman ya. Kemudian juga biasanya dia itu mudah sekali frustasi, mudah sekali putus asa, menarik diri ya. Kemudian jika tersinggung ya, biasanya
emosinya itu tidak terkontrol, ya, meledak-ledak, merusak benda, menyakiti diri sendiri dan lain sebagainya, ya. Kemudian yang kesembilan adalah anak yang mengalami gangguan sensoris. Ya. Anak yang mengalami gangguan sensoris ini, ya, biasanya tidak mengalami hambatan dalam perilaku, ya. Tetapi, ya, kelompok ini biasanya mengalami hambatan dalam penglihatan dan pendengaran, ya. Jadi walaupun dalam kelompok ini, ya, tidak memiliki hambatan dalam perilaku, ya, dalam perilaku yang serius, ya, tetapi anak tersebut membutuhkan layanan khusus, ya, karena biasanya anak yang mengalami gangguan sensoris ini lebih banyak tergantung pada lingkungan, ya. Kemudian yang ke-10 adalah anak dengan gangguan motorik. Jadi anak dengan gangguan motorik ini memiliki hambatan, ya, dalam hal misalnya mobilitas terbatas, ya, komunikasinya juga terbatas, ya. Kemudian daya untuk menolong diri sendiri itu juga terbatas. Kemudian dalam interaksi sosial juga terbatas, ya. Ini lebih kompleksnya, ya, silakan jenengan belajar tentang bina diri dan gerak anak berkebutuhan khusus, ya, untuk yang kategori ke-10 ini. Adik-adik mahasiswa yang Bunda sayangi, setelah Anda memahami, ya, setelah kita memahami karakteristik dan klasifikasi dari anak berkebutuhan khusus yang mengalami gangguan perilaku, ya, maka harus ada sesuatu yang kita laksanakan, ya, untuk memodifikasi perilaku anak berkebutuhan khusus, baik itu perilaku yang berkelebihan juga perilaku yang berkekurangan menjadi perilaku yang berkesesuaian, ya. Nah, apa yang kita laksanakan? Yang kita laksanakan adalah dengan mengamati dan merekam perilaku. Apa gunanya? Gunanya adalah, ya, satu aspek inti untuk mengukur modifikasi perilaku adalah mengukur target perilaku, ya. Target perilaku apa? Yaitu target perilaku yang akan dirubah, ya. Pengukuran dari target perilaku ini kita sebut dengan asesmen perilaku, ya. Untuk jenengan lebih globalnya, lebih jelasnya, monggo jenengan belajar sendiri tentang asesmen yang diampu oleh Bapak Ibu dosen lainnya, ya. Bunda ini hanya mengambil sedikit, ya, tentang tujuan asesmen perilaku karena hal ini berkorelasi, ya, berhubungan dengan materi perkuliahan yang kita bahas saat ini, ya. Jadi tujuannya apa? Mengapa kita melaksanakan asesmen perilaku? Yang pertama adalah, ya, untuk mengukur, ya, mengukur perilaku sebelum penanganan, ya. Sebelum penanganannya itu seperti apa, dan setelah kita intervensi itu seperti apa, ya. Jadi kita harus mengukur, ya, mengukur perilaku sebelum penanganan dan sesudah penanganan. Kenapa? Supaya kita mengetahui, nah, apakah penanganan kita itu diperlukan, ya. Yang kedua adalah asesmen perilaku ini bertujuan untuk menyediakan informasi, ya, informasi penting yang nantinya dapat membantu kita untuk memilih penanganan yang terbaik, ya. Selanjutnya tujuannya adalah untuk mengukur. Mengukur apa? Yaitu mengukur target perilaku sebelum dan sesudah penanganan, ya. Untuk apa? Yaitu untuk menentukan, ya, apakah intervensi yang kita laksanakan itu berdampak, ya, berdampak pada perubahan tingkah laku, ya, perubahan tingkah laku anak berkebutuhan khusus.
Nah, selanjutnya adalah asesmen. Nah, asesmen itu kita bagi menjadi dua bagian, yaitu asesmen langsung dan asesmen tidak langsung ya. Jadi asesmen langsung ini lebih akurat ya. Kenapa? Lebih akurat daripada asesmen tidak langsung ya, karena kita akan terlatih ya. Kita akan terlatih untuk mengamati perilaku target ini dan merekam kejadian perilaku tersebut secara konsisten ya, ketika kejadian itu terjadi ya. Oke, sedangkan asesmen tidak langsung ini informasi pada target perilaku ini tergantung pada orang lain ya, tergantung pada memori orang lain ya, yang mana belum tentu orang lain yang kita jadikan informan tersebut ya terlatih untuk menyadari informasi, menyadari semua kejadian dari perilaku ya, sehingga informasi yang mereka berikan terkadang kurang akurat ya. Nah, asesmen tidak langsung ini bisa kita peroleh dari interview ya, dari kuesioner, juga dari informasi yang kita dapatkan dari orang tua, juga guru ya. Oke. Nah, sekarang berlanjut pada definisi target perilaku ya. Jadi langkah dalam pengembangan rencana perekaman perilaku ini adalah menggambarkan perilaku ya, yaitu perilaku yang berkelebihan juga perilaku yang berkekurangan ya, yang merupakan target perilaku yang akan kita ubah. Dari mahasiswa yang Bunda rindukan ya, jadi deskripsi dari perilaku ini harus jelas ya, harus objektif dan tidak ambigu. Ambigu itu ragu-ragu ya. Jadi definisi perilaku ini harus kita deskripsikan dengan jelas ya, dengan objektif dan tidak ambigu. Misalnya ya, oh Suketi itu menangis sesenggukan ya, berteriak, kemudian berbaring di lantai ya, kemudian menendang lantai, menendang dinding ya, menendang pintu dan lain sebagainya ya. Nah, itu kita golongkan sebagai perilaku tantrum ya. Kemudian lagi misalnya Suketi mengatakan jangan pukul aku ya, karena pukul itu sakit. Kamu mau merasakan sakit seperti diriku? Nah, itu kita golongkan dengan perilaku asertif ya. Asertif itu menolak tindakan bullying yang dilakukan temannya pada Suketi dengan cara mengatakan ya secara asertif ya, asertif. Kemudian yang ketiga adalah Suketi mengulang suatu kata itu dengan kata-kata yang panjang, diulang-ulang ya, memperpanjang suara ketika mengucapkan kata. Misalnya aku tidak tahu ya, itu namanya gagap. Jadi digolongkan dengan gagap. Nah, seperti itu. Kemudian Suketi itu seringkali memasukkan kuku ya, memasukkan jari tangannya ke dalam mulut, kemudian menggigit kuku ya, kulit ari ya, atau kulit sekitar kuku. Nah, perilaku Suketi seperti itu ya kita golongkan menjadi perilaku menggigit kuku. Nah, semua hal itu ya, apa itu tantrum ya, perilaku anak berkebutuhan khusus tantrum, kemudian asertif, kemudian gagap, menggigit kuku juga. Misalnya, oh Suketi membaca satu paragraf kemudian
menggarisi kata yang penting misalnya. Nah, itu bisa kita sebutkan, kita golongkan menjadi perilaku belajar ya. Jadi perilaku tantrum, perilaku belajar, kemudian perilaku asertif, gagap, juga menggigit kuku misalnya ya. Itu namanya penggolongan perilaku. Nah, dari mana itu kita dapatkan? Dari cara kita mengamati ya, mengamati secara langsung ya. Oke. Setelah kita memahami apa itu definisi perilaku, kemudian kita memahami asesmen langsung dan tidak langsung, kita sekarang berlanjut kepada reinforcement. Oke. Reinforcement ya. Jadi reinforcement ini adalah prinsip dasar yang sistematis di mana satu perilaku itu diperkuat oleh sebuah konsekuensi ya. Konsekuensi langsung yang dapat dipercaya mengikuti satu kejadian ya. Ketika perilaku itu diperkuat, maka dimungkinkan perilaku tersebut akan dilaksanakan lagi, akan diulang kembali di masa yang akan datang ya. Jadi demo awal dari reinforcement ini ya, demo awal tentang reinforcement ini dilaksanakan oleh Thorndike ya. Contohnya gimana? Ya, jadi Thorndike itu menempatkan kucing kelaparan di kandang ya, menempatkan kucing kelaparan di kandang yang mana kandang tersebut didesain ya, didesain pintunya itu bisa terbuka kalau si kucing tersebut akan menginjak ungkit ya. Jadi ketika itu Thorndike ini meletakkan kucing yang sedang kelaparan di dalam kandang ya, di dalam kandang. Kemudian Thorndike juga meletakkan makanan di luar kandang yang mana si kucing kelaparan ini bisa melihat makanan tersebut ya. Jadi akhirnya kucing tersebut ya memukul dinding dari kandang tersebut ya, juga mencakar dengan kukunya yang tajam ya, mencakar dengan kukunya tajam dinding dari kandang tersebut ya, tetapi pintu tetap tertutup ya. Kemudian secara kebetulan kucing tersebut menginjak ungkit sehingga pintu terbuka secara otomatis dan kucing tersebut bisa memakan makanan yang disediakan oleh Thorndike ya. Untuk periode selanjutnya ya, si kucing ketika kucing kelaparan dimasukkan ke dalam kandang tersebut, maka si kucing langsung menginjak ungkit tersebut dan memakan makanan yang disediakan oleh Thorndike. Oke, demo selanjutnya dilaksanakan oleh Skinner ya. Skinner melaksanakan demo yang kedua tentang reinforcement, yaitu Skinner meletakkan tikus kecil yang sedang lapar ke dalam kandang ya, yang mana dinding dari kandang tersebut akan mengeluarkan satu butir makanan jika si tikus menekan atau menginjak ungkit ya. Jadi ketika tikus itu dimasukkan ke kandang ya, dia mengendus-ngendus ya, naik turun ya, mencari makanan ya, berputar dan lain sebagainya, dan secara tidak sengaja si tikus ini menginjak ungkit. Nah, ketika menginjak ungkit, maka dari dinding kandang tersebut keluar satu butir makanan ya. Jadi untuk periode berikutnya ya, si tikus kelaparan ini akan secara langsung menekan ungkit jika dia membutuhkan makanan, dan dinding dari kandang tersebut akan mengeluarkan satu butir makanan. Oke. Nah, terinspirasi dari Thorndike dan Skinner ya, Bunda Tati juga melaksanakan penelitian ya. Kalau Thorndike itu dengan kucingnya, kalau Skinner dengan tikusnya, Bunda Tati dengan ayam. Nah, permasalahannya begini ya,
Di kampung sebelah itu banyak sekali ayam-ayam ya yang pergi ke perumahan, termasuk ke rumahnya Bunda Tati. Jadi ayam-ayam tersebut masuk ke dalam teras ya. Kebetulan rumahnya Bu Tati tidak ada pagarnya ya. Jadi ayam-ayam tersebut masuk ke dalam teras ya. Dampak apa ya? Dampak yang Bunda terima adalah ayam-ayam tersebut memporak-porandakan pot-pot kecil ya, pot-pot bunganya Bunda Tati ya. Kenapa ayam-ayam itu lakukan? Karena ayam tersebut ingin survive ya, ingin nalurinya itu ingin mempertahankan diri, mencari makanan untuk keberlangsungan hidup ya. Maka yang Bunda Tati laksanakan adalah Bunda Tati mengusir ayam-ayam tersebut. Tapi mereka kembali lagi apa? Untuk apa? Untuk memakan ya tanaman Bunda Tati yang daun-daunnya itu masih muda ya. Otomatis ini membuat Bunda Tati prihatin ya. Kemudian Bunda Tati ini berinisiatif untuk memberi makanan pada ayam-ayam tersebut ya, dengan memanggil mereka dengan ker gini ya, ker itu di seberang rumah Bu Tati yang kebetulan di situ ada semak-semak ya. Jadi Bunda Tati menyebar makanan di situ sambil manggil ker ya. Dari percobaan yang Bunda laksanakan itu, ayam-ayam tersebut masih bingung mencari-cari dan akhirnya mereka menemukan persebaran makanan yang Bunda Tati sebar di semak-semak tersebut ya. Untuk periode berikutnya, untuk hari-hari berikutnya ya, perlu pengulangan ya. Hasil akhirnya adalah ya, ketika Bunda selalu menebar makanan di semak-semak tersebut ya, ayam-ayam tersebut langsung menuju tempat kejadian perkara ya, menuju tempat di situ ya. Di situ tersedia makanan, dan dampak positifnya adalah ayam-ayam tersebut tidak lagi memakan tanaman-tanaman Bunda Tati di teras rumah. Oke, dari mahasiswa yang Bunda sayangi ya, dari ketiga penelitian yang dilakukan oleh Thorndike, oleh Skinner, juga penelitian yang dilakukan oleh Bunda Tati ini ya. Kalau Thorndike itu dengan kucingnya, Skinner dengan tikusnya, Bunda Tati dengan ayamnya ya. Jadi kesimpulannya adalah reinforcement ini adalah sebuah proses alamiah ya. Proses alamiah yang juga nantinya akan mempengaruhi perilaku manusia ya, juga perilaku anak berkebutuhan khusus ya. Jadi reinforcement ini mungkin terjadi secara alamiah ya, sebagai interaksi sosial kita ya, dari lingkungan fisik ya, atau juga kegiatan yang kita rencanakan ya, sebagai program dari modifikasi perilaku yang kita gunakan untuk merubah perilaku anak berkebutuhan khusus ya. Jadi kesimpulannya adalah satu perilaku yang diperkuat ya, di situ akan ada satu peningkatan di dalamnya ya, berupa frekuensi, jangka waktu, intensitas atau percepat ya, latensi penurunan ya. Jadi lebih jelasnya monggo jenengan simak kembali video Bunda yang kedua ya. Jadi perilaku itu diperkuat melalui proses reinforcement ya, yang disebut sebagai satu perilaku operan ya. Jadi perilaku operan ini bertindak atas dasar lingkungan untuk menghasilkan apa? Yaitu untuk menghasilkan satu konsekuensi ya. Jadi pada gilirannya ini konsekuensi ini dikontrol ya dikontrol ya, akan terjadi lagi ya, akan berulang di masa yang akan datang ya, sebagai hasil ya. Nah, hasil ini disebut dengan konsekuensi
konsekuensi langsung ya, konsekuensi langsung ya. Jadi konsekuensi langsung untuk memperkuat satu perilaku operan yang kita sebut dengan reinforcer. Kalau tadi Bunda menjelaskan tentang penelitiannya Thorndike, Skinner, dan penelitian Bunda Tati ya tentang reinforcement ya, tentang Thorndike tentang kucingnya, Skinner tentang tikusnya, dan Bunda Tati dengan ayam-ayam kampung tersebut ya, maka reinforcement tersebut akan kita coba korelasikan melalui pengalaman yang telah Bunda Tati jalani ketika Bunda Tati ya tahun 2007 ya, tahun 2007 menjadi guru pendamping khusus yaitu di TK Inklusi ya. Oke, nah kasusnya adalah ada seorang anak yang menyandang sindrom Asperger ya. Untuk lebih mudahnya kita beri nama inisial Suketi aja ya. Jadi Suketi ini mengalami sindrom Asperger ya. Dia mengalami fobia. Fobia itu ketakutan yang sangat berlebihan pada boneka ya. Jadi yang dilakukan adalah ya terapis ya, terapis dengan bimbingan psikolog tentunya melakukan terapi boneka pada anak sindrom Asperger yang kita namai Suketi tersebut ya. Jadi Suketi dimasukkan ke dalam ruang terapi ya, ruang terapi yang tentunya di situ didesain tenang ya, tenang, juga dindingnya didesain warna biru ya waktu itu ya, keadaannya tenang. Nah di dalam ruang terapi tersebut ya, psikolog menyediakan dua terapis ya. Yang satu terapis memegang Suketi ya untuk melaksanakan cognitive behavior therapy ya dengan CBT. Kemudian terapis yang kedua memegang boneka ya. Jadi awalnya si Suketi itu dipegang ya ketika menjerit fobia, ketika melihat boneka tersebut menjerit tantrum ya, berteriak-teriak ya, menyakiti diri sendiri, maka terapis yang pertama memeluk Suketi itu dan memberikan CBT ya, cognitive behavior therapy. Suketi anak yang baik ya, misalnya sayang bonekanya lucu, ayo kita main bersama, nah seperti itu. Nah sedangkan terapis kedua ya, mendekatkan boneka tersebut ya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Suketi tantrum hebat ya. Kemudian hari kedua, hari ketiga tetap ya, hari ketiga tetap dilakukan CBT ya, cognitive behavior therapy, dan kemudian didekatkan itu boneka ya, didekatkan. Suketi tidak tantrum lagi ya, sudah mulai bisa melihat boneka tersebut. Kemudian pada tahap selanjutnya terapis kedua mendekatkan lebih dekat lagi untuk dielus-elus ya, dielus-elus lembut ya, kulitnya lembut ini, bulunya lembut bonekanya ya. Terakhir setelah beberapa bulan tentunya Suketi tersebut sudah bisa memeluk boneka tersebut ya. Jadi hilang ya, jadi fobianya itu hilang ya. Kemudian contoh kasus yang kedua adalah ya, di sekolah TK Inklusi tersebut ada anak hiperaktif ya. Jadi anak hiperaktif tersebut suka sekali ya mencari perhatian dari bu guru dan teman-temannya ya. Jadi ketika dia ini memperoleh pelajaran yang sulit, dia akan teriak tantrum dengan menyakiti diri sendiri. Caranya dengan membentur-benturkan kepala di dinding ya. Ketika dia membentur-benturkan kepala di dinding, otomatis
teman-teman dan gurunya itu akan berlarian ya, untuk untuk apa? Menahan supaya dia tidak membenturkan kepalanya di dinding ya. Ternyata misi dari anak hiperaktif tersebut berhasil untuk mencari perhatian dari ibu guru dan teman-temannya. Nah, karena keberhasilan tersebut, maka ketika dia mengalami sedikit saja tekanan atau frustasi dengan mata pelajaran yang dia terima sebenarnya sudah sesuai disesuaikan pukulannya oleh bu guru ya. Nah, dia akan kembali tantrum dengan cara membentur-benturkan kepalanya di dinding ya. Mengetahui hal itu, maka psikolog mengkondisikan operan conditioning Jadi semua teman-temannya dan gurunya melaksanakan yang namanya pengabaian Jadi ketika si anak hiperaktif tersebut menyakiti diri sendiri dengan membentur-benturkan ke dinding, tidak ada satupun guru atau teman-temannya yang mendekati dia untuk melarang dia tidak membentur-benturkan kepala di dinding ya. Nah, mungkin dia merasa sakit dan akhirnya merasa diabaikan juga. Nah, akhirnya dalam pengabaian tersebut, anak hiperaktif tersebut pada akhirnya tidak melakukan tindakan menyakiti diri sendiri, yaitu membenturkan kepala di dinding ya. Ketika anak hiperaktif tersebut berhasil mereduksi itu menghilangkan perilaku negatifnya, yaitu membenturkan kepala di dinding, maka guru juga teman-temannya memberikan acungan jempol bagus seperti itu ya. Tidak menyakiti diri sendiri bagus, sayang kepala, nanti kalau terbentur kepalanya sakit bagus ya gitu. Nah, akhirnya alhamdulillah anak hiperaktif tersebut tidak melaksanakan lagi kegiatan perilaku atau kegiatan menyakiti diri sendiri. Oke. Nah, jadi kesimpulannya reinforcement itu adalah prinsip dasar perilaku. Jadi reinforcement itu terjadi ketika kejadian dari satu perilaku itu diikuti oleh satu konsekuensi. Kita ketahui sekarang bahwa reinforcement itu ada yang positif juga ada yang negatif. Maksudnya begini, pada kasus seperti atau anak sindrom Asperger yang takut fobia berkelebihan dengan boneka, maka itu dinamakan reinforcement positif karena dia mendapatkan boneka tidak takut lagi, tidak fobia lagi dengan boneka. Nah, sedangkan pada kasus yang kedua disebut reinforcement negatif, yaitu penghilangan atau reduksi, yaitu perilaku menyakiti diri sendiri, perilaku membentur-benturkan kepala yang dilakukan oleh anak berkebutuhan khusus yaitu anak hiperaktif, itu dinamakan reinforcement negatif, yaitu penghilangan perilaku negatif. Dari mahasiswa, kita sekarang berada pada sesi terakhir, yaitu kesimpulan Kesimpulannya adalah reinforcement itu merupakan suatu prinsip dasar perilaku yang terjadi ketika kejadian dari satu perilaku ini diikuti oleh satu konsekuensi sebagai penguatan dari perilaku yang akan dilakukan di masa yang akan datang Jadi reinforcement ini merupakan sebuah proses yang berlangsung penuh tanggung jawab untuk kejadian perilaku operan
Jadi dalam reinforcement ini ada reinforcement positif, ada reinforcement negatif ya. Jadi sama-sama tujuannya adalah untuk penguatan perilaku ya. Yang menjadi pembeda hanyalah ya, apakah konsekuensi dari perilaku tersebut merupakan penambahan ya, penambahan atau peningkatan ya dari satu rangsangan atau stimulus ya yang disebut sebagai reinforcement positif ya, atau pembersihan, penghilangan atau reduksi dari satu rangsangan atau stimulus yang kita sebut dengan reinforcement negatif atau rangsang aversif ya. Oke adik-adik mahasiswa, mungkin adik-adik mahasiswa ada yang merasa kesulitan dengan tema kita pada kesempatan ini ya. Jadi tema ini merupakan ya tema yang ketiga, 4, 5, dan 6 ya. Jadi bunda ini jadi bunda ringkas ya. Jadi untuk memahaminya memang tidak sekali dengan memperhatikan terus paham ya. Jadi karena ini agak-agak begitu sulit ya, jadi ini berbau ya berbau psikologi ya, jadi diharapkan ya jenengan mengulang-ulang kembali materi ini ya, jenengan simak kemudian jenengan catat ya. Begitu juga dengan mahasiswa berkebutuhan khusus ya, tentunya butuh pendampingan ya. Kalau bunda ini dengan bahasa isyarat ya tidak selesai ya. Jadi untuk mahasiswa berkebutuhan khusus bunda harapkan ada pendampingan ya. Jadi pendamping menyimak kemudian mencatat dan memberikan wawasan pada mahasiswa berkebutuhan khusus. Juga mahasiswa lainnya ya hendaknya ketika menyimak kemudian jenengan catat ya. Oke, sekian saja dari Bunda mengucapkan banyak terima kasih ya atas antusiasme Anda ya, atas tanggung jawab Anda sebagai mahasiswa ya, sebagai mahasiswa tentunya sebagai mahasiswa yang telah Anda pilih ya, Anda memilih untuk menjadi mahasiswa ya. Jadi Bunda yakin jenengan semua akan melaksanakan tugas-tugas dari Bunda dengan baik dan penuh tanggung jawab ya. Terima kasih, demikian perkuliahan ini kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.